Terimalah salam dalam dhamma, Sotihotu Namo Buddhaya. Saya kali ini ingin sedikit berbagi pengalaman saya tentang mengikuti kegiatan Pabajita, Pabaja Samanera, dan juga Pabaja Upasampada. Mengapa saya ingin berbagi tentang hal ini? Karena menurut saya ini adalah pengalaman yang baik sekali untuk dilakukan dan juga sebetulnya wajib dilakukan untuk umat Buddha, terutama yang pria, untuk mengembangkan dan menjalani ajaran Buddha dengan lebih baik lagi. Dalam melakukan pabaja, kita sebagai umat Buddha nanti akan dibimbing untuk mengikuti prosedur penahbisan, belajar untuk membaca parita. Paritanya itu khusus untuk penahbisan bareng-bareng, kemudian memohon latihan, yakni dasasila, 10 pelatihan kemoralan. Kemudian kita juga akan belajar permohonan penahbisan bersama-sama selama ada yang 2 minggu, ada yang 3 bulan. Selama berlatih itu kita akan dikondisikan untuk semakin mendalami ajaran Buddha. Mengapa saya bilang ini adalah pengalaman yang sangat berharga? Karena di sana nanti kita akan diajarkan kehidupan Pabajita mesti mudah disokong, mudah dilayani. Dalam artian begini, pengalaman saya, seorang Pabajita itu makannya ya mesti sederhana. Apa yang diberikan oleh umat, itulah yang kita makan. Pernah satu kali sewaktu saya mengikuti Pabaja Samanera, itu ibu-ibunya antusiasnya sangat luar biasa ya. Jadi mereka membawakan kita makanan, wah sangat melimpah sekali. Ada ya macam-macam, mulai dari sayuran tumis-tumisan, sayuran berkuah santan, sayuran berkuah bening, sampai daging-dagingan, sebutlah chasio, daging babi panggang, babi kecap, terus ada juga ayam panggang, ayam bakar, dendeng, wah melimpah pokoknya. Dan di situ kita sebagai Pabajita itu diuji, keserakahan kita akan timbul. Cukup nggak dimakan? Berlebihan nggak? Jadi satu titik saking serakahnya kita itu comot ini satu, comot tempe satu, comot daging babi satu, comot yang panggang satu. Wah, jadi banyak. Jadi satu gunungan. Dan itu mesti kita habiskan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kekenyangan. Nah, itu pas lagi makmur-makmurnya tuh. Kemudian kita pindah tempat di lembah, di kaki gunung, kaki bukit lah. Itu suasananya dingin, tenang, dan penduduknya cukup jarang. Alhasil setiap pagi itu kita cuma makan nasi, tahu tempe, telur dadar, kadang indomie rebus. Suasana yang ekstrim sekali. Dan itu di sana kita diajarkan, dibimbing untuk mudah dilayani dan mudah disokong.
ini yang pelajaran sangat penting sekali. Nah, nanti kita kembali ke perumah tangga, itu kita akan mulai sedikit menurunkan ego, keserakahan, dan kita menerima keadaan apapun yang terjadi. Ya memang ini adalah proses. Ya, selain kita mudah disokong, mudah dilayani, kita juga menerima keadaan apapun. Satu contoh, satu kali kita tidak menerima selimut, kita kedinginan. Satu kali airnya mati, kita tidak bisa mandi. Itu gejolak-gejolak batin itu akan timbul. Dan ini yang harus dijalani. Kalau tidak dipraktekkan, nggak akan ada gregetnya, nggak akan ada kesan di batin kita. Kalau cuma denger baca itu masih kurang, tapi kalau kita praktek, nah itulah. Belum lagi saat prosedur penahbisan itu ada pengalaman kan berkelompok ya. Satu kali maju itu andai misalkan ada 30 peserta, satu kali maju tuh maksimal 5 orang, berarti akan dibagi jadi 6 kelompok. Nah, biasanya itu dimulai dari yang paling senior, paling buntut itu nanti kelompok terakhir tuh yang paling muda-muda. Nah, biasanya yang agak menderita itu dalam tanda kutip ya, menderita itu yang kelompok tengah-tengah, yang campuran antara yang sepuh-sepuh dengan yang muda-muda. Kenapa? Biasanya yang muda-muda ini daya ingatnya kan masih jos, masih bagus. Kemudian lidahnya juga masih bisa disetel gitu. Masih bisa ngikutin cara baca yang benar, parita-paritanya yang benar. Kemudian daya tahannya juga lebih kuat ya untuk bersimpuh. Nah, duduk bertumpu lutut. Nah, ini kalau digabung sama yang sepuh-sepuh, itulah mulai gejolak batin itu akan keluar. Keluarnya gimana? Iki sing sepuh-sepuh suwi banget, lama banget, gak hafal-hafal, bacanya salah terus. Terutama dasasila yang paling panjang tuh yang ayat ke-7 sama ke-8. Natcagi tawa dita wisu kadasana, itu masih lebih gampang. Nah, yang ke-8 itu yang mala ganda wile panadarana mandana wibu sanatana. Nah, itu sering banget itu nyangkut di situ dan itu diulang-ulang terus. Nah, ini latihan benar-benar di sana kita berlatih menerima keadaan yang di luar diri. Di mana ada keadaan yang memang harus kita terima. Tidak bisa kita istilahnya apa ya, memaksakan. Yang tua-tua harus ngikutin kita, yang muda-muda harus lebih lambat. Di sana kita belajar cari jalan tengah. Nah, ini benar-benar praktek yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Manfaatnya nanti apa? Selain manfaat tadi kita belajar dan dibimbing tadi, kita juga akan mendapatkan apa ya, karma baik yang sangat besar. Kalau untuk pengalaman saya pribadi, saya berani mengatakan ini semacam ciswa tuh apa ya, kias gitu loh, menawarkan karma buruk. Nah, yang paling bagus itu mengikuti Pabaja, latihan Pabaja. Saya berani bilang bagaimana pengalaman saya dulu, kehidupan saya cukup sulit, cukup menderita. Setelah saya mengikuti Pabaja, jalan saya lancar, selalu ada kebuka. Saya sudah ngikutin Pabaja sekitar 5 kali. Yang Pabaja Samanera 3 kali, Pabaja Upasampada 1 kali. Yang 1 kali saya mau ngikut gagal. Nah, nanti saya ceritain kenapa gagal. Nah, yang
Yang 3 kali ini saya ngikut. Pertama waktu baru lulus SMA, jadi belum punya kerjaan, belum punya tanggungan, jadi ikutnya masih main-main juga. Kemudian yang kedua kali pas setelah 2000 berapa ya, saya mau menikah. Kemudian yang Pabaja Upasampada tahun 2019. Nah, saya mau ceritain susahnya, sulitnya mengikuti Pabaja ini. Bukan dari faktor niat. Maksudnya gini, kalau dibilang cuman ikut kegiatan gitu aja, gue juga bisa, gampang lah, cuma tinggal ngapalin parita, tinggal dateng ikut 2 minggu, gampang lah. Coba daftar, ikuti prosedurnya, kalau lancar belum tentu. Dalam artian gini, saya pertama kali ikut gampang memang, daftar, nyiapkan berkas, izin orang tua, karena waktu itu saya masih lajang. Izin orang tua harus ada, rekomendasi dari wihara. Saya gampang dapatnya juga karena saya waktu itu cukup aktif di wihara. Kemudian ngikuti prosedur, selesai. Saya mau ngikut yang kedua tahun 2012, jarak waktu sekitar 8 tahun setelah saya ikut itu. Waktu itu saya udah kerja, saya juga posisinya tiap hari kerja. Saya pengen banget ikut. Saya sengaja nyari yang di bulan Agustus, karena waktu itu barengan dengan Idul Fitri. Tujuannya apa? Saya bisa cuti tanpa ngambil cutinya banyak-banyak, kan digabung sama libur lebaran ya. Jadi kan harus sediakan waktu kurang lebih 17 sampai 18 hari. 14 harinya untuk latihan, 3 harinya, 4 harinya untuk persiapan. Nah, jadi saya sengaja nyari barengan sama libur Idul Fitri supaya 10 harinya udah libur, tinggal nambah 4 atau 8 hari untuk cuti gitu. Nah, kemudian saya daftar dari awal tahun, dari Januari saya sudah daftar. Bahkan saya waktu itu tinggal di Jakarta, saya ngejar yang ada di bulan Agustus itu di Balikpapan. Sampai segitu niatnya. Saya sudah nabung untuk beli tiket. Dulu seingat saya 1,2 juta untuk beli tiket ke Balikpapan. Saya udah beli tiketnya, saya ikuti prosedurnya. Sampai di bulan Mei dikabarkan pesertanya baru 2 orang. Ini terancam dibatalkan. Nah, saya bilang, mohon kepada Bante jangan dibatalkan. Ternyata tunggu pesertanya tetap gak kekumpul. Jadi segitu sulitnya untuk ikut Pabaja. Kitanya udah niat, cutinya udah dapet, tiketnya udah beli, pesertanya gak ada. Kemudian satu cerita lagi, saya waktu ikut Pabaja Upasampada tahun 2019 itu 2019 bulan Juni-Juli kalau tidak salah. Nah, itu saya daftar itu di 2018 bulan September. Itu pendaftaran sudah penuh, tapi saya tetap coba aja deh, daftar aja via email waktu itu. Sampai berlalunya waktu 3 bulan kalau tidak salah, di Februari 2019 saya ya udahlah, mungkin udah nggak keterima ya, udah penuh. Ternyata dapat panggilan, ada peserta yang keluar katanya. Nah, waktu itu saya posisi sudah tinggal di Purwokerto. Untuk ketemu Bante yang paling dekat itu di Banjarnegara, jaraknya kurang lebih 50 kilo dari tempat saya. Rela-rela saya datang ke sana, ngejar supaya ada Bante. Waktu itu Bante yang mulia Bante Subapanyo Mahatera, beliau ada di Merden di Banjarnegara. Saya ngejar ke sana, Bante lagi ada di Banjarnegara ya, saya mau ikut Pabaja. Saya jelasin gini, mau minta surat rekomendasi. Oh iya, boleh. Nah, ya udah. Kemudian saya datang nyamperin 50 kilo, saya jalanin, minta surat rekomendasi, diterima. Kemudian screening,
Screening itu kan pemeriksaan awal kalau kita sehat jasmani, sehat rohani. Nah, kemudian lolos. Akhirnya ke Jakarta. Karena kan penghabisannya di Tangerang. Nah, ke Jakarta itu juga saya bingung. Di Jakarta saya udah nggak punya rumah. Jadi kalau misalkan saya ke Jakarta ujuk-ujuk itu kan harus 2 minggu. Saya udah menikah, anak baru umur sekitar 4 bulan. Kalau harus ke Jakarta ngajak mereka 2 minggu bayar hotel lumayan ya. Gak cukup 10 juta itu kayaknya. Nah kalau nggak diajak, kepikiran ya 2 minggu gimana ya. Nah kebetulan ada temen yang tahun 2016 ikut Pak Baja sama Nera di Dharma Ratna. Nah temen saya ini saya ajak, bro mau nggak ikut Pak Baja? Pas Pak Bajanya Pak Baja Upasampada nih, nggak cuma jadi sama Nera, jadi biku. Wah boleh. Ini kebetulan ada yang ditolak kemarin. Coba daftar Ki. Lagi daftar tuh. Dia daftar, keterima. Dia keterima. Bingung lagi kan? Dia juga kebetulan punya anak sama punya istri yang hampir seumuran sama anak dan istri saya. Gimana ya enaknya ya? Bro, kalau istri lu, dia ngomong ke saya, kalau misalkan istri lu tinggal di apartemen gua gimana? Wah boleh. Gayung bersambut. Jadi gak perlu ngeluarin hotel tuh. Syukur-syukur, puji Sang Buddha, jalan lancar. Ampirnya bisa ditahbis. Jadi kalau karma baiknya paraminya cukup, gampang. Tapi kalau paraminya gak cukup, sulit sekali. Kenapa saya bilang sulit? Tadi satu cerita udah, saya sendiri yang ngalamin, mau ditahbis, pesertanya yang nggak ada. Sekarang teman saya, beliau pas lihat saya ditahbis sebagai biku Pak Baja Upasampada, beliau pengen sekali ikut. Sebelumnya saya berapa kali, ayo ikut jadi sama Nera, beliau nggak pernah mau. Kemudian setelah beberapa lama, ya mungkin ada timbul keinginan, ada kesamwegaan, beliau pengen ikut. Nah, beliau pengen ikut, daftar, keterima. Kemudian di screening ternyata ditolak. Saya lupa alasannya kenapa ditolak. Kalau tidak salah karena ada sedikit kekurangan secara fisik. Saya kurang tahu pastinya. Nah, kemudian entah bagaimana ada dikabarin menjelang sudah mau penahbisan, dikabarkan ada yang keluar tidak jadi ikut. Akhirnya beliau diterima lagi. Wah, udah siapin cuti, pokoknya semuanya dah. Beliau kan juga pengusaha juga, jadi semua udah dilimpahkan ke anak buahnya untuk operasional perusahaannya sudah dilimpahkan. Kemudian juga sudah istrinya juga, keluarganya sudah dikondisikan, sudah dapat izin semuanya. Wis tinggal berangkat pokoknya. Dilalah 2020 pandemi Covid batal, tidak diadakan. Karma pemotong lagi. Kemudian 2021 beliau keterima lagi, sudah siap-siap lagi, sudah menyiapkan semuanya tadi, operasional perusahaan, izin dari orang tua, izin dari istri, semuanya sudah disiapkan, tinggal berangkat. Itu juga jadi dilaksanakan karena pandeminya sudah mulai berkurang, walaupun terbatas dilaksanakannya. Dilalah, istrinya kena DB, demam berdarah, sehingga akhirnya dia batal ikut. Nah, poin yang mau saya sampaikan di sini, kesatu, Pak Baja ini sangat berguna, sangat berharga, dan sangat baik untuk dipraktikkan sebagai umat Buddha, perumah tangga, terutama pria, setidaknya 1 kali seumur hidup. Supaya apa? Tabungan paramita kita di kehidupan yang akan datang
kita punya tabungan pernah jadi pabajita supaya di kehidupan akan datang, sebelum kita punya belenggu, menikah, punya anak, kita semoga bisa punya kesamwegaan, kesegeraan untuk lepas dari samsara. Itu nomor 1. Kita harus punya tanaman parami. Nomor 2, jadi pabajita ini sulit, sungguh sulit. Terlahir sebagai manusia aja sulit, mendengarkan dhamma sulit, hidup sebagai manusia sulit, lebih sulit lagi lahirnya seorang Buddha. Nah sekarang kita udah lahir sebagai manusia, tidak ada cacat, sehat, kemudian kita hidup manusianya sudah mendingan, setidak-tidaknya saya percaya sahabat Ki Ananda tidak ada yang menderita. Kita juga sudah belajar dhamma, sudah masih dihidup di zaman ada seorang Buddha. Manfaatkan dengan baik, ikuti Pabaja Samanera, Pabaja Upasampada, setidaknya 1 kali seumur hidup. Berjuang terus sampai parami kita cukup, karena tadi sungguh sulit ya. Udah ada 3 cerita tuh. 1, saya sendiri gagal. 2, kalau pas paraminya dimudahkan. Yang 3, teman saya itu sulit, ada aja karma pemotongnya. Yang sekali kena pandemi, sekali lagi istrinya sakit. Ada juga teman saya satu lagi tuh sudah dapat cuti, sudah dapat segala macem. Kalau dia karena nggak dapat cuti kalau nggak salah. Padahal udah keterima, udah tinggal jalan, semuanya udah lengkap persyaratannya. Nah, ini kurang lebih yang dapat saya sampaikan seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga kita dapat memanfaatkan kehidupan kita sekarang ini sebagai manusia yang sudah mengenal Sang Buddha, mengenal Dhamma, supaya kita dapat mengumpulkan paramita agar di kehidupan mendatang kita punya bekal untuk kesamwegaan, kesegeraan merealisasikan nibbana. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Sotihotu. Namo Buddhaya.